kedewasaan seorang pemimpin itu perlu. Yes, Ya, sepakat. nggak hanya di dalam lapangan, di luar pun dia harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower Bicara Bola. Kali ini gue ditugasin nih untuk bicara bola. Tapi tamu gue hari ini sangat spesial. Oke, Bicara Bola. Followers, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat dijaga. Kali ini gue Wasiatul Akmal akan memandu program kesayangan kalian semuanya. Apalagi kalau bukan Bicara Bola. Kali ini akan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu teman sekamar gue juga sih sebenarnya waktu di Menteng, ya kan? Ya Mas ya, ya kan? Sehat ya Mas ya, Mas Warsidi. Sehat, Akmal. Perkenalkan, Mas Warsidi dulu nomor punggung berapa sih Mas? 5. Nomor 5. Ya kan, gue masih hafal nomor punggung 5, ya kan? Sepatu nomor 43. Betul, Akmal. Ya kan, iya. Gue pernah pakai sepatu dulu kegedean, ya kan? Oke, follower jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola. Lalu share sebanyak-banyaknya tayangan ini ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Semua orang yang kalian sayangi, pokoknya yang lu kenal semua lu share sebanyak-banyaknya. Mas, kegiatan untuk sehari-hari gimana Mas sekarang? Untuk saat ini kegiatan kita di dunia bola itu sekarang udah jadi rutinitas lah. Rutinitas. Ya, jadi kepala pelatih di Jakarta Akademi Soccer. Sehari-harinya kita ngelatih. Ngelatih. Luar biasa. Berarti ngelatih itu mentransfer ilmu yang dulu yang pernah kita dapat ya Mas ya. Betul. Sekarang menjadi seorang public figure. Mencontohkan untuk anak-anak di akademi Mas ya. Betul. Ini udah berapa lama Mas kalau di akademi? Kira-kira hampir 10 tahun lah. 10 tahun. Ya, 10 tahunan. 10 tahun. Dari tahun berapa tuh Mas kira-kira? Udah berkecimpung di Sekarang kepelatihan. 2026. 2026. Ya, masuk di 2016. 2016. Ya. Oke, lumayan juga 10 tahun ya Mas ya. Sekarang tahun kan ya? sekarang di JAS ya Mas ya, Jakarta Academy Academy Soccer. Coach Ardi nih, jangan lupa nih anak buah Coach Warsidi ya yang di JAS ya, luar biasa Mas pokoknya ya kan. Tenang Mas, kita enjoy aja pokoknya, jangan tegang. Tenang. Kan gila-gila sekalian tenang ya kan. Nah, Coach Warsidi ini dulu pernah awalnya mengawali karir sama gua juga di PSSI Timnas U19. Letting kita Ismet ya Mas ya. Betul. BP, Bang Pamungkas, Eli Eboy, terus ya lagi Errol Iba, Nur Afik, terus ya lagi Punario Astaman. Ya, betul. Itu letting kita. Itu mengawali karir di Timnas U19 atau dilatih oleh Coach Benaskum. Itu mengawali karirnya. Nah, yang bikin gue penasaran kenapa sih lu nggak mau jadi kapten di Persija Mas? Saat itu ada pelatih senior itu udah setuju nih lo jadi kapten. Gue juga setuju. Sebenarnya sebagai teman sekamar gue setuju nih, ya kan. Tapi ya, agak ditolak. Kenapa ini? Ya, kita kan junior. Ya, junior. Ada senior yang lebih pantas lah dari Iya. itu. Tapi kan sosok pelatih itu menunjuk saya gitu. Iya. Jadi saya bilang jangan saya. Saya masih usia 20-an lah Iya. kalau nggak salah. Senior lebih banyak kok, lebih ada yang kayak Jabri, kayak Widodo, Iya, yang itu lain-lain. lebih potensial lah untuk memimpin kita gitu. Oke. Itu salah satunya, kita menghargai senior kita. Betul. Gitu, Akmal. Kan sosok leadership itu sebagai kapten itu kan penting ya Mas ya. Betul. Kalau ya gue pernah main sama lu lah ya, lu banyak komunikasi ya kan, jujur aja lu sangat cerewet di belakang komunikasinya. Harus itu. Nah ini ya emang sih ada ketidakenakan ya karena ada senior-senior ya kan? Tapi saat itu untuk seorang leadership ini kan sangat penting Mas. Lu merasa nggak sih bisa menjadi seorang leadership saat itu?
Kalau untuk pemimpin lah gitu. kalau saya pribadi saya bisa Yes. karena kan kita pemain belakang. Jadi kita melihat dari gelandang, striker atau wing kanan kiri kita melihat gitu. Iya. Jadi kita bisa memantau mereka salah atau enggaknya kita bisa memahami kan gitu. Bisa memahami, Jadi betul. kita bisa mengingatkan beliau-beliau yang ada di dalam situ kan. Iya, Kebanyakan kan senior kita di dalam. Iya, Kita masih junior, Bos. Iya, masih junior. Jadi Oke. mau nggak mau ya kita harus berani. Harus berani. Harus berani. Oke. Untuk kriteria kapten menurut lu sendiri nih di Persija kayak apa sih Mas? Itu kan Persija kan tim besar, banyak bintang-bintang, banyak pemain timnas. Intinya banyaklah situ miniatur timnas lah, timnas Indonesia. Kalau kriterianya emang sih banyak lah saat itu. Menurut lu sendiri Mas? Ya kalau buat saya ya, Ya. pandangan saya, Mm-mm. kedewasaan seorang pemimpin itu perlu. Yes. Ya, Sepakat. nggak hanya di dalam lapangan, Mm-mm. di luar pun dia harus bisa. Oke. Gitu loh. Ya kita melihat dari situ sosok Kut Widodo sekarang ya. Betul. Coach Widodo WCP. Ceputra ya sekarang. Ya, betul Gitu loh. sekali. Itu yang membuat kita juga nyaman kalau beliau yang ditunjuk sebagai Ya, gue sepakat sama Mas Warsidi. Saat itu emang gue merasakan juga. Kita sekamar Mas ya. Kalau lagi nongkrong juga beliau Coach WCP ini nyambung ya Mas ya, Betul. datang. Kita bisa komunikasi dengan baik, Betul. menasehati. Gue sepakat Mas, ya kan. Jadi beliau itu orangnya nggak mandang kita anak junior, Yes, dia senior tidak. yes. Dia betul. merangkul kita, membina kita, menyarankan kita. Jadi junior itu nggak takut bertanya Yes, betul. Sepakat. kekurangan dan kelebihan saya ada di mana. Jadi kita bisa belajar sama beliau. Bisa belajar sama beliau ya. Sampai sekarang pun juga Mas Wid selalu memberikan nasihat-nasihat untuk kita sebagai seorang pelatih. Itu sangat penting lagi. Dan sekarang ya kita emang punya ada grup yaitu Persija Glory ya Mas ya. Betul. Persija Glory itu di grup beliau ini sebagai ketua lah. Ketua di Persija Glory. Masih ada kita Persija yang 2001 itu juara masih ada. Masih kumpul ya Mas ya? Betul. Oke. Mas, di era lu nih pemain muda dan senior yang lebih solid waktu itu. Lu masih muda nih, disambut hangat gak sih sama pemain senior? Gue juga merasain juga tuh. Oke. Pertama saya masuk di Persija itu dari usia 19. Kalau nggak salah usia 19 atau 20 lah. Ya, udah ke 20 tuh Mas, betul. Itu kita ngelihat senior kita serem-serem ya. Ya. Kita lihat serem-serem karena apa ya? Namanya di situ semua pemain itu legend pelatih punya nama semua. Punya nama semua. Ya, pemain timnas semua Iya, rata-rata betul, senior lah, Mas ya. Betul. Kita masuk pertama sekali situ saya berpikir, apakah saya mampu ada di situ Iya, betul. waktu itu? Iya. Terus saya berpikir dalam hati, mudah-mudahan bisa ini. Bisa berkarir di situ gitu Iya. loh, ya. Saya coba untuk saya berdoa. Berjalan waktu saya masuklah ke senior. Tapi emang senior itu pertama kali serem juga. Serem juga iya betul Mas. Kan kita kan juga dari junior Mas ya. Ya, bicaranya asal cepat. Kalau kita nggak sakit hati Nggak kita sakit keluar. Iya benar Ya juga nggak? benar. Tapi kalau kita Nggak kuat. nggak sakit hati, Iya, benar. kita bisa masuk kelebihan dan kekurangan dia. Iya, Gitu loh. betul. Karena kita bisa memahami dia, Bisa memahami dia. karakter dia, jadi kita bisa masuk dan bisa belajar dari dia. Iya, betul juga. Dulu tuh senior tuh ibaratnya kejam-kejam tapi membimbing. Betul. Ingin yang junior-junior ini maju, bener Betul, kan Mas? betul. Ya kan, nggak kayak sekarang. Ya kan kalau dulu tuh bangun lu, latihan nambah. Ya kan, terus lagi istirahat. Pokoknya kejam-kejam tapi buat kita maju ya masih kayak gitu ya. betul. Terusnya juga komunikasi hubungan ini bagus gitu loh, berkesinambungan. Betul. Ya Mas ya enak aja gitu loh. Dulu ya pokoknya itu di Persija itu dulu ya kita sangat Nyaman lah. nyaman. Pas kita mau juara itu juga suasana enak ya Mas ya. Enak. Kekeluargaannya bagus. Keluarga enak Senior sama junior itu jadi satu. Betul, jadi satu sangat ini. Sebagai perantau nih Mas, kebayang nggak sih lu masuk ke Persija? Enggak. Ya kan? Tim pertama lu sebelum di mana Mas? Sebelum Saya ke Persija? lulus di Ragunan itu 99. Tuh. Jadi saya masuk ke Persita Tangerang sekarang. Ya. Pertama kali saya. Serius masuk Persita Iya. Tangerang ya?
Pertama kali. masuk, Berarti ya. dari kita timnas U19 dong. Betul. Ya kan? Lu ke Persija Tangerang tuh. Betul. Oke, Persija Tangerang. Ke Tangerang. Saya di situ pun senior-senior kita ada juga di situ. Toyo Dia. Adiano. Iya, Banyak lah. banyak ya. Gitu. Jadi saya nggak mikir itu gaji berapa, kontrak berapa. Yang penting saya bisa masuk di situ. Iya, sama situ ya. Ya. Saat itu aja Persija aja pemain belakang ada Antonio Claudio, Joko Puspito, Aris Indarto, Warsidi, terus lagi siapa lagi ya? Siapa lagi Mas? Udah ada 4 tuh. Hari Saputra, Betul. ya kan banyak banget itu Banyak. persaingannya kalau dibilang ya. Oke Mas, ini bagaimana awal mulanya sih lu dari Jepara bisa main ke Persija? Tadi udah dibahas tuh dari sebelum di Diklat Ragunan ya Mas ya. Tapi Persija kan sih Mas lu? Ya, habis dari Persita, masuklah SEA Games. Oke. Ya, SEA Games di Malaysia. Timnas itu. game itu ya. Oke. Dari situlah lepas dari SEA Games, saya ditatangin orang Persija, nggak tahu itu siapa. Kita didorong lah, disodorin lah kontrak kita. Saya baca sebentar, lumayan ini kan, saya tanda tangan Tanda tangan, aja. betul, Karena betul. tujuan saya juga saya akan mau masuk ke situ. Yes. Betul. Persita itu cuman butuh saya Batu butuh loncatan. batu loncatan Ya. aja untuk lari ke situ. Betul. Itu aja. Nah, itu ya. Semua orang pengen lah di ibu kota. Apalagi nama Persija segitu besarnya kan. Iya. Siapa yang nggak mau? Nggak mau ya kan, benar. Iya kan? Berarti total di Persija itu berapa tahun Mas lu Mas? 4 tahun saya. Balik lagi? Enggak. Saya nggak balik. Apa lagi? Pokoknya dari 2000 sampai 2004. 4 tahun. Ya. Suka dukanya Mas? Kalau kita dukanya dulu nih. Dukanya dulu boleh. Kalau dukanya sih kayaknya nggak ada sih. Selama Dukanya saya juga- ada di situ. Lu senang terus ya Mas ya? Senang terus. Karena apa? Karena kita senior sama junior itu masuk. Yes, benar. Betul. Dan manajemen Persija Iya. itu enak. Sepakat. Orangnya pun enak, Iya. nggak macem-macem. Nggak macem-macem gitu loh, nggak banyak tuntutan juga ya Mas ya. tuntutan. Nggak banyak tuntutan. Materi kita bagus. Materi bagus, pokoknya materi bintang-bintang terus lah. Betul. Betul. Dari mau persiapan juara, Ivan Kolep. Gue sebelumnya sama juga, ibaratnya barang masuk Persija tuh Warsidi, BP, pokoknya Hari Saputra semuanya kan. Ismet baru masuk tuh 2003 ya Mas 2003, ya. Pas udah keluar ya anak Ma'ruf ya, baru masuk Ismet Sofyan ya kan, baru masuk. Nah, Mas, sekarang udah merasakan juara. Itu juara pertama kali 2001 di Persija. Betul. Bener kan? Betul. Setelah itu merasakan juara lagi sih Mas? Habis 4 tahun itu Heeh. berjalannya di Persija itu saya nggak dapat Trofi lagi, Ya, merasakan. trofi. Arema enggak ya Mas ya? Jadi saya pindah ke Arema itu 2006. Oke. 2006 berjalan, di situ ada namanya Liga Kopa Jisamsu waktu itu ya. Ya, Jisamsu. Tuh, Kopa Jisamsu. Tuh. 2 kali Kopa Jisamsu kita juara di Arema. Juara di Arema ya. Ya, Oh, 2 kali juara di Arema. Kalau untuk Liga Arema saya di situ saya belum juara. Oke. Tapi kita juaranya di Liga Jisamsu. Liga Jisamsu. Oke, berarti udah pernah trofi lah ya. Iya. Liga udah pernah dan trofi dari Kopa Jisamsu udah pernah. Udah banyak kita ngobrol, kita minum dulu. Oke, Mas Ori kita minum dulu. Oke. Wah, mantap. gitu dong. Oh, iya dong. Santai aja.